Puji Tuhan, selamat pagi Shalom. Pagi ini saya ingin membacakan dari buku Renungan Air Hidup dengan tema Hati yang berlimpah dengan syukur. Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Seorang Kristen sejati seharusnya memiliki hati yang senantiasa berlimpah syukur. Kata senantiasa berarti di segala situasi, bukan hanya saat-saat tertentu. Mengucap syukur ketika keadaan sedang baik dan enak itu mudah dilakukan. Tapi bagaimana bila keadaan berbanding terbalik dengan yang diharapkan? Masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala keadaan. 1 Timotius 5 ayat 18. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kolose 2 ayat 7. Kita tak menyadari bahwa di balik pengucapan syukur ada kekuatan yang dahsyat. Sebab saat kita mengucap syukur, walau di situasi yang tidak mendukung, kita sedang mengaktifkan iman kita. Kita harus percaya bahwa dalam segala perkara, baik atau buruk, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan, namun kemampuan untuk bersyukur di segala keadaan itu datangnya dari Roh Kudus. Jadi, mengucap syukur adalah tanda Roh Kudus bekerja di dalam kita. Hendaklah kamu penuh dengan Roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 18 dan 20. Oleh karena itu, bukalah hati dan undanglah Roh Kudus untuk masuk di hati kita. Dia akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kekuatan Roh Kudus tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tidak bisa mengucap syukur artinya kerohanian kita sedang bermasalah, sebab pandangan kita hanya fokus pada apa yang terlihat. Firman Tuhan menegaskan bahwa hidup kita adalah karena percaya, bukan melihat. Mampu bersyukur adalah bukti orang mengimani setiap janji Tuhan. Meski semua tampak mengecewakan dan tidak ada harapan, Habakuk memilih untuk tetap mengucap syukur. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Seberat apapun keadaannya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi kita. Lagi, seberat apapun keadaannya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi kita. Puji Tuhan. Renungan pagi ini mengajak kita kembali untuk apakah hidup kita penuh dengan ucapan syukur? Apakah hati kita berlimpah dengan syukur? Terkadang situasi, masalah yang kita hadapi sulit untuk kita bersyukur. Kita mohon kepada Roh Kudus Tuhan, supaya Tuhan memberikan rohnya untuk memampukan kita untuk bisa mengucap syukur, karena dari kata ucapan syukur itu ada kata-kata iman yang membangkitkan kekuatan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam kehidupan kami kurang bersyukur. Mulut kami, hati kami mungkin dipenuhi dengan persungutan, kekecewaan. Tapi biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami tetap belajar mengucap syukur dalam setiap keadaan. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami benar-benar penuh dengan ucapan syukur, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.